Juventus Raja Coppa Italia, Gianluigi Buffon jadi pemain tersukses. Juventus mengukuhkan diri sebagai Raja Coppa Italia sekaligus menjadikan Gianluigi Buffon sebagai pemain tersukses pada kompetisi tersebut. Juventus sukses menjadi kampiun Coppa Italia di tahun 2020-2021. Si Nyonya tua meraih gelar dengan menekuk Atalanta pada laga final yang digelar Rabu 19 Mei 2021 waktu setempat. Bertanding di Mapei Stadium, Juventus mengandaskan perlawanan Atalanta dengan skor tipis 2-1. Juventus mencetak kedua golnya via Dejan Kulusevski menit ke-31 dan Federico Chiesa menit ke-73. Sementara itu, satu-satunya gol Atalanta lahir dari resakan Ruslan Malinovskyi menit ke-41. Dengan kemenangan tersebut, Juventus semakin mempertegas diri mereka sebagai Raja Coppa Italia. Juventus kini telah mengoreksi gelar Coppa Italia sebanyak 14 trofi. Kehebatan Juventus di Coppa Italia pun dibarengi dengan catatan mengesankan kiper mereka, Gianluigi Buffon. Dilansir Bonasport.com dari Opta Paulo, Gianluigi Buffon sah menjadi pemain paling sukses di Coppa Italia. Kiper berusia 43 tahun itu tercatat telah mengoleksi trofi Coppa Italia sebanyak 6 buah. Rinciannya adalah Buffon meraih 5 gelar bersama Juventus dan sekali bareng Parma. Catatan itu membuat Buffon sejajar dengan dua pemain lain, yaitu Dejan Stankovic dan Roberto Mancini. Dejan Stankovic dan Roberto Mancini masing-masing juga berhasil mengoleksi 6 trofi Coppa Italia. Stankovic 4 kali menjuarai Coppa Italia bersama Inter Milan dan 2 sisanya bareng Lazio. Adapun Mancini meraih 4 gelar bersama Sampdoria dan 2 lainnya saat membela Lazio. Pecah telur, Cristiano Ronaldo bahagia bahwa Juventus juara Coppa Italia. Mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo mengaku bahagia bisa membawa timnya menjuarai Coppa Italia dan membuatnya pecah telur pada kompetisi tersebut. Juventus resmi keluar sebagai kampion Coppa Italia di 2020-2021. Berduel di Mapei Stadium, Juventus sukses mengalahkan Atalanta dengan skor akhir 2-1. Bagi Cristiano Ronaldo ini merupakan gelar Coppa Italia pertamanya bersama Juventus. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo selalu bernasib buruk dalam 2 musim perhelatan Coppa Italia. Pada musim 2018-2019, Ronaldo gagal merengkuh titel Coppa Italia usai Juventus keok 0-3 dari Atalanta di perempat final. Nasib Ronaldo sedikit lebih mujur pada musim berikutnya dengan membawa Juventus masuk ke fase final. Namun Juventus gagal mengangkat trofi setelah kalah adu penalti dari Napoli. Ronaldo akhirnya bisa pecah telur pada musim ini dengan membawa Juventus menumbangkan Atalanta. Raihan Coppa Italia ini melengkapi koleksi gelar Ronaldo selama 3 musim berkarir di Italia. Ronaldo ini tercatat telah mengoreksi 2 trofi Liga Italia, 2 Piala Super Italia, dan 1 Coppa Italia. Koleksi gelar Coppa Italia pun menambah kebahagiaan Ronaldo bersama Juventus. Ex bintang Manchester United dan Real Madrid itu meluapkan kegembiraannya di akun media sosial pribadinya. Saya tidak bisa lebih bahagia untuk memenangi gelar lain dalam melayani klub hebat ini. Berjuang sampai akhir. Ayo Juve, tulis Ronaldo via Twitter pribadinya. Atalanta dan AC Milan main mata demi tendang Juventus dari Liga Champions. Setelah menjuarai Coppa Italia 2020-2021, Juventus tak bisa bersantai sebab pada Senin 24 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia Barat, Juventus akan menghadapi final lain, yakni laga pamungkas Liga Italia 2020-2021 kontra Bologna. Hanya saja kemenangan atas Bologna tidak otomatis meloloskan Juventus ke Liga Champions 2021-2022 sebab Juventus harus melihat hasil akhir laga AC Milan dan Napoli, 2 klub yang jadi pesaing Juventus dalam merebutkan 2 slot tersisa ke Liga Champions 2021-2022. Sekedar informasi, AC Milan, Napoli, dan Juventus sedang berdebut dual slot tersisa tampil di Liga Champions musim depan. Saat ini AC Milan duduk di posisi 3 klasemen Liga Italia 2020-2021 dengan 76 poin, Napoli 76 poin, dan Juventus 75. Sejauh ini baru Inter Milan dan Atalanta, 2 klub Italia yang pasti diambil bagian Liga Champions musim depan. Karena itu, laga akhir pekan ini jadi penentu siapa di antara AC Milan, Napoli, dan Juventus yang lolos ke Liga Champions 2021-2022.
Jika melihat koleksi poin dan calon lawan, Napoli kemungkinan besar sudah memesan satu tempat sebab di laga terakhir Partenopei, julukan Napoli hanya bertemu dengan Hellas Verona yang menempati posisi 10 klasemen Liga Italia. Sementara AC Milan bertandang ke markas Atalanta dan Juventus menjamu Bologna. Melihat kondisi sekarang, kemenangan Juventus atas Bologna menjadi percuma jika di saat bersamaan AC Milan dan Napoli sama-sama meraih kemenangan. Karena itu, Atalanta yang baru saja dikalahkan Juventus di final Coppa Italia 2020-2021 bisa saja main mata demi membalaskan dendam pada si nyonya tua. Main mata yang dimaksudkan adalah mengizinkan AC Milan meraih kemenangan. Sebab jika Napoli dan AC Milan sama-sama meraih kemenangan, raihan 3 poin yang didapat Juventus atas Bologna menjadi sia-sia. Jika kondisi ini terjadi, AC Milan akan duduk di posisi 2 klasemen dengan 79 angka. Disusul Napoli 79, Atalanta 78, dan Juventus 78. Atas bukannya Juventus dan Atalanta mempunyai poin yang sama, kenapa Ladea julukan Atalanta berada di posisi yang lebih baik? Atalanta unggul karena menang head to head atas Juventus. Setelah bermain 1-1 di markas Juventus, Atalanta menang 1-0 di kandang sendiri. Karena itu, akankah Atalanta sengaja kalah dari AC Milan demi melancarkan dendam kepada Juventus? Pirlo masih mau terus latih Juventus, dikabulkan atau tidak? Andrea Pirlo menegaskan masih ingin lanjut sebagai pelatih Juventus di musim depan. Dia mencintai pekerjaan saat ini dan sudah sangat cinta dengan Bianconeri. Pirlo berhasil membawa Juventus menjadi kampion Coppa Italia setelah mengalahkan Atalanta 2-1 ini. Sekaligus trofi payor pertamanya dalam karir kepelatihannya, meski sebelumnya ada gelar Piala Super Italia yang diraih. Masa depan Pirlo di Juventus masih menjadi tanda tanya besar. Kontrak yang bakal habis pada Juni 2022 mungkin bisa berakhir lebih cepat mengingat laju Juventus sangat buruk di musim ini secara keseluruhan. Juventus gagal mempertahankan gelar Liga Italia dan kini masih duduk di posisi kelima. Pirlo juga cuma mampu membawa si nyonya tua melaju sampai babak 16 besar Liga Champions. Tentu saja saya akan memastikan diri saya dalam peran ini. Saya mencintai sepak bola sejak saya masih kecil dan akan terus menyukainya. Klub akan memutuskan, tapi saya mencintai pekerjaan ini. Saya mencintai klub ini dan kita akan lihat apa yang sudah diputuskan. Saya ingin melanjutkan, kata Andrea Pirlo kepada Rai Sport. Pirlo kini sudah memenangi gelar Coppa Italia sebagai pemain dan pelatih. Namun merebut trofi sebagai seorang pelatih jauh lebih sulit. Ini lebih sulit sebagai pelatih daripada pemain. Terkadang Anda memanggil para pemain dan mereka tidak dapat mendengar Anda. Atau Anda dapat melihat hal-hal di pinggir lapangan yang tidak dapat mereka lakukan dalam permainannya. Saya masih merasa ingin berlari dan bermain, sambungnya. Sempat beredar kabar bahwa para pemain Juventus masih banyak yang tidak lagi mendukung Pirlo. Di sisi lain, Pirlo menekankan bahwa itu cuma gosip saja. Para pemain selalu mendukung saya 100% dan itu sangat memuaskan bagi seorang pelatih. Tidak peduli apa yang dikatakan gosip di koran, tegasnya. Musim ini berjalan tak semudah untuk Andrea Pirlo sebagai pelatih. Dia adalah juru taktik tanpa ada pengalaman melatih dan berjuang meracik tim tanpa adanya pramusim. Tapi itu dilakukannya saat musim berjalan. Trofi Coppa Italia perbaiki musim Juventus. Juventus berhasil mengangkat trofi Coppa Italia setelah mengalahkan Atalanta pada laga pamungkas yang digelar Kamis 20 Mei dini hari tadi. Bianconeri menang tipis 2-1 atas Ladea. Allenatore Juve, Andrea Pirlo mengaku senang bisa meraih trofi ini. Baginya, memenangkan trofi sedikit memperbaiki musim Juve yang kurang positif. Pertandingannya luar biasa antara dua tim hebat berjuang hingga menit akhir. Ini adalah final yang pantas seperti namanya. Akhirnya digelar di depan fans. Dan itu penting setelah semua yang ada untuk memiliki pertandingan yang bagus, kata Pirlo di laman resmi klub. Kami ingin menang dan membawa pulang trofi ini. Kami tidak memiliki musim yang positif. Namun kami datang membawa dan bersama berpikir kembali bahwa kami bisa membawa pulang trofi ini, jelasnya. Awalnya kami tidak bisa menekan dengan garis yang terlalu tinggi. Malah di babak kedua kami mampu lebih ganas. Keindahan sepak bola adalah bahwa Anda dapat menorehkan kepuasan dari hasil yang memuaskan seperti ini, pungkasnya.